Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih, selamat malam. Puji syukur kita ketemu kembali dalam ibadah keluarga, sektor 1 sampai dengan sektor 8. Melalui video rekaman ini, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Oleh firman dalam ibadah saat ini, Diaken Sobi Lawalata. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Ungkapan situasi. Hidup tidak selalu terbentuk dalam kehidupan yang tanpa ada masalah. Segala persoalan hidup akan mewarnai proses pendewasaan iman. Ketika masalah melampaui kekuatan kita, bersandar pada Tuhan, dan dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, bila musikmu berkau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus. Padukan suaramu, amin. Jemaat, mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharulilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati
silakan duduk. Kita akan mendengar pujian paduan suara dari Padus Jemaat.
Bapak dan Ibu, adik dan kakak, keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, malam hari ini kami datang berkumpul, mau memberi waktu untuk mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kami sebagai sebuah keluarga. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh melengkapi kami, membukakan hati kami, dan melengkapi firman-Mu untuk boleh jadi buah syukur dan buah roh dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, adik dan kakak, keluarga yang terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul perikop Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Mazmur 26 ayat 1 sampai 6, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak dan Ibu, kakak dan adik jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita malam hari ini di SBU diberikan judul Bersandar kepada Tuhan. Sebelum kita mulai merenungkan, mungkin ada baiknya kita pahami latar belakang dari Mazmur 126 ini. Jadi Mazmur, sebetulnya di dalam kitab Mazmur pasal 120 sampai 134 itu merupakan kumpulan nyanyian atau kumpulan kidung yang diberi judul nyanyian ziarah. Ada di ayat 1 ya, nyanyian ziarah. Ini disebut juga, ada yang menyebutnya sebagai nyanyian pendakian. Kenapa disebut demikian? Karena kumpulan lagu-lagu ini, kumpulan kidung ini adalah nyanyian yang dinyanyikan orang Yahudi ketika mereka dalam perjalanan ziarah kembali ke Yerusalem untuk merayakan 3 perayaan besar dalam kepercayaan mereka. Yang pertama itu Pesach atau Paskah atau Passover, memperingati terluputkannya bangsa Israel dari anak sulung yang dibunuh. Kemudian Shavuot itu 50 hari sejak Sabat setelah Paskah. Kita mengenalnya juga sebagai Pentakosta ya kalau sekarang. Dan Sukot atau Tabernakel, pengucapan syukur atas hasil panen. Jadi dalam tradisi bangsa Yahudi 3 kali dalam 1 tahun mereka pulang ke Yerusalem
dalam jalan yang mendaki. Karena Yerusalem itu adanya di Bukit Sion, ketinggiannya kurang lebih 2.800 meter di atas permukaan laut. Lagu-lagu ini atau lirik dari Mazmur ini menggambarkan perjalanan atau mengingatkan mereka akan perjalanan nenek moyang bangsa Yahudi yang menjalani proses kepulangan setelah mereka mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ya. Jadi dahulu bangsa Yahudi ketika dalam posisi sebagai kerajaan Yudea yang terpecah belah antara Israel dengan Yudea, akhirnya dikuasai oleh Raja Nebukadnezar, dan akhirnya bangsa Yahudi itu diambil paksa dari tanah kelahiran mereka, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Bait Allah yang didirikan oleh Salomo dihancurkan, semua harta berharga mereka dilebur, hilang, seolah-olah hilang identitas, tercabut mereka dari akarnya. Jadi ketika pemazmur itu menceritakan tentang Sion, ketika seorang pemazmur bercerita tentang Sion, dia sedang menceritakan sebuah kerinduan yang sangat mendalam untuk melihat tanah leluhurnya, untuk kembali ke tanah nenek moyangnya, untuk kembali ke tanah di mana dia seharusnya berada. Selama 70 tahun itu masa yang cukup lama ya. Indonesia merdeka baru 71 tahun. Ayah saya almarhum tutup mata di usia 70 tahun. Tidak sampai malah 69 tahun. Jadi 2 generasi lebih bangsa Israel berada di pembuangan. Ada orang-orang yang terlahir di sana, ada orang-orang yang meninggal di tanah pembuangan. Jadi kata-kata Zion itu sangat syarat dengan rasa kepedihan, rasa kehilangan, rasa menantikan sesuatu. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 70 tahun, Tuhan berkehendak melalui serangkaian peristiwa, kerajaan atau kekaisaran Babilonia dikalahkan oleh Raja Persia namanya Koresh atau Cyrus. Raja Persia ini memutuskan biarkan orang-orang ini harus dikembalikan kepada tempat di mana dia berada. Luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Setelah 70 tahun, 2 generasi mengharap, merindukan, tiba-tiba datanglah momen ini. Momen di mana kita boleh pulang. Luar biasa ya, bayangkan perasaan bagaimana bangsa Israel waktu itu bersorak-sorai. Bagaimana dia bersuka cita, penuh dengan tawa. Tapi yang terjadi ternyata tidak instan. Dari momen bangsa Israel diperbolehkan kembali ke rumahnya, ke tanah leluhurnya, apa yang terjadi? Perjalanan dari Babel ke Yerusalem itu makan waktu 4 bulan. 4 bulan ya Bapak dan Ibu ya, ini kita masuk tahun 2021, 4 bulan belum selesai. Bayangkan mereka berjalan kaki, naik ternak, melalui padang gurun, melalui bukit, menyeberang sungai, untuk bisa sampai ke tanah leluhur mereka. 4 bulan lamanya menjalani proses pulang kampung dari Sungai Efrat ke Yerusalem. Lalu yang terjadi apa? Ketika mereka kembali ke Yerusalem, udah nggak ada bait sucinya kan? Jadi bait suci itu harus dibangun kembali. Dan proses pembangunan bait suci itu perlu waktu 20 tahun lagi. Jadi udah 70 tahun dibuang, ketika kembali masih harus berjuang selama 20 tahun untuk membangun bait suci. Dan proses 20 tahun itu penuh dengan intrik, penuh dengan politik, penuh dengan hoaks, penuh dengan kadang-kadang ada yang udah lupa, dan mulai kehilangan arah dan sebagainya. Jadi ternyata momen kebebasan Zion itu tidak semerta-merta artinya 180 derajat kehidupan bangsa Israel berubah. Tapi masih perlu 20 tahun lagi setidaknya perjuangan berat untuk menjadikan, melihat cita-cita bersama itu menjadi sebuah kenyataan. Ya. Itu mungkin kurang lebih konteks dari kitab Mazmur pasal 126 ini. Sekarang kalau kita putar balik terhadap konteks kita pribadi.
Hal pertama yang ingin saya ajak Bapak dan Ibu dan kakak dan adik untuk merenungkan. Dalam hidup kita, sebagai seorang individu, sebagai keluarga, sebagai komunitas, sebagai umat Kristen, sebagai jemaat GPIB Kasih Setia, ada nggak sih sebuah Zion pribadi untuk diri kita? Ada nggak sih sebuah cita-cita yang kita merindukan sekali sampai hati kita tuh sakit banget? Pasti ada ya. Apakah itu ingin keluar dari sakit penyakit? Apakah itu ingin melihat gedung gereja sendiri? Apapun itu, setiap dari kita, sadar tidak sadar, kita punya sebuah Zion yang kita mimpikan, yang kita cita-citakan, yang setiap hari kita doakan kepada Tuhan. Betul ya? Sekarang pertanyaannya, kalau kita pelajari perjalanan bangsa Israel ya, saya melihat di dalam Alkitab itu banyak sekali cerita mujizat, di mana keajaiban itu benar-benar terjadi, langsung melakukan hal-hal yang mustahil. Tapi ternyata di dalam perjanjian lama kita melihat perjalanan bangsa Israel yang berkitab-kitab panjangnya. Saya melihat di situ sebuah proses. Saya melihat bahwa ternyata Tuhan bekerja, Dia memberikan situasi yang kondusif ketika bangsa Israel boleh dipulangkan. Tapi Tuhan juga masih meminta, mengajak kita, mengundang kita untuk tetap berproses, tetap tekun dan setia, bekerja dengan tulus, bekerja keras, bekerja sama, bekerja dengan ikhlas, tekun selalu mengupayakan. Ingat ya, 20 tahun membangun, 4 bulan perjalanan pulang. Coba, luar biasa yang Tuhan minta dari kita. Mungkin di tengah-tengah perjalanan itu bangsa Israel penuh dengan keluh kesah. Mungkin dia pernah merasa putus asa, berat sekali perjalanan ini Tuhan. Sama ya, kita semua pernah merasakannya. Betapa beratnya Tuhan perjalanan yang Engkau berikan kepadaku. Tapi kita ingatkan, Kitab Mazmur ini mengingatkan kita bahwa ketika kita sedang berproses menuju sebuah cita-cita, kalau kita memang mengimani rancangan Tuhan, kalau kita memang mengimani karya Tuhan dalam hidup kita, mungkinkah kalau kita sedang berada di persis titik di mana Tuhan menginginkan kita berada? Ini bagian dari rancangan Tuhan untuk hidup kita. Bagian dari rancangan Tuhan untuk masa depan kita. Tuhan tidak meninggalkan. Kalau kita mengamini rancangannya, maka kita meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kita. Itu yang poin kedua yang saya lihat dari perjalanan bangsa Israel yang dituangkan dalam kitab Mazmur ini. Ayat 4-6 nadanya beda ya. Ayat 4-6 itu sekarang bukan lagi merenungkan betapa bahagianya ketika Sion itu sudah tercapai, tapi penuh dengan pengharapan dan iman. Ada 2 poin yang saya lihat dituangkan dalam ayat 4-6 ini. Yang pertama adalah kata-kata yang sangat menarik bagi saya ketika merenungkan adalah pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Ya. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Dengan kata lain dalam ayat 4 ini kita diingatkan bahwa walaupun kita diminta untuk berupaya, walaupun kita diminta untuk bekerja, walaupun kita diminta untuk tekun, tetapi yang memenuhi doa kita, yang melengkapi, yang menggenapi, yang membuat jadi nyata bukan karena kita, tapi karena dari Tuhan saja. Tuh ya. Seberapapun upaya kita, dengan kata lain jangan songong, jangan congkak gitu ya. Kita berupaya, tapi ketika berhasil itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan saja yang mau melengkapi apa yang kita upayakan dengan tulus dan penuh iman. Seberapapun upaya kita tidak akan cukup kalau bukan Tuhan yang turun tangan untuk melengkapinya.
Karena kalau kita pikir-pikir ya, tidak satu hal pun di dunia ini akan terjadi kalau bukan Tuhan berkehendak. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Tidak satu tarikan nafas pun dari kita tidak akan terjadi kalau bukan karena Tuhan yang berkehendak. Jadi saya melihat dalam satu baris yang sangat sederhana ini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Itu ada sebuah pengakuan bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang berkehendak, Tuhanlah yang berkuasa. Dan poin terakhir yang saya dapatkan dalam perenungan ayat-ayat ini, 5 dan 6. Selalu menatap ke depan, penuh dengan iman dan pengharapan. Bapak, Ibu, adik-adik, dan kakak-kakak, saudara-saudara seiman, iman itu menatapnya ke depan, bukan ke belakang. Saya melihat sering sekali kita terjebak dalam pola-pola nostalgia ya, seolah-olah, waduh enakan zaman dulu ya ketika masih sehat, masih muda, masih makmur, masih segala sesuatu yang rasanya hidup di masa lalu itu lebih baik. Dalam ayat 5 dan 6 ini, ketika kita meyakini bahwa kita akan menuai, kita akan bersorak-sorai, maka itu meyakini bahwa masa depan terbaik kita adanya bukan di belakang, tapi adanya di depan. Betul ya? Bukan berarti kita tidak boleh mensyukuri apa yang sudah terjadi di masa lampau. Tapi jangan sampai kita merasa masa lalu kita lebih baik. Karena dalam penyertaan Tuhan, masa depan kita, masa terbaik kita ada di depan. Potensi terbaik kita sebagai seorang manusia, sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah jemaat, sebagai sebuah komunitas, atau sebagai umat Kristen ada di depan. Baik itu untuk kehadiran kita di dalam dunia ini, hingga kita tiba pada akhir kehidupan. Berpulang ke Yerusalem baru, itu juga adanya di depan. Rumah kita dalam keabadian. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara kekasih, ingat ya, orang yang punya iman menatap ke depan, selalu penuh dengan pengharapan. Kalau saya boleh ulang poin-poinnya, pertama, apa zion-zion pribadi dalam hidup kita? Coba kita telusuri lagi, apa sih sesuatu yang membuat kita sangat berharap dan merindukannya. Kedua, ingat Tuhan mengajak kita berproses dalam mewujudkannya. Ketiga, ketika kita berproses, lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, penuh iman, penuh kerendahan hati. Keempat, masa lalu boleh disyukuri, tapi jangan melihat ke belakang, lihatlah ke depan, tatap dengan penuh iman dan pengharapan. Yang kelima, masa depan terbaik kita ada di depan kita, baik di dunia maupun di Yerusalem baru. Tuhan memberkati saudara, keluarga, dan komunitas di mana saudara berada. Amin. Berserah kepada Yesus, kuburkan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, urusanmu, aku berserah. Berserah kepada
aku berserah. Adik-adik, kakak-kakak, bapak dan ibu terkasih, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, di dalam kerajaan surga mulia Tuhan, dalam doa syafaat kami pada malam hari ini, kami mau menghadap Engkau Tuhan, mau berserah kepada Engkau saja, untuk segala situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, bangsa dan negara Indonesia yang saat ini masih terus berjuang untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Kami percaya dan yakini Tuhan, ada rancangan Tuhan di dalamnya, biarlah kami boleh belajar untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Biarlah Tuhan yang boleh lengkapi segala daya dan upaya yang dilakukan bangsa dan negara, seluruh tenaga medis, seluruh pemberi vaksin, seluruh organisasi-organisasi yang sedang boleh berjibaku, bekerja sama bahu-membahu Tuhan untuk memberi kesehatan dan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau saja yang boleh lengkapi dan biarlah rancangan-Mu saja Tuhan yang boleh terjadi melalui tangan-tangan mereka dan melalui semua pilihan-pilihan yang kami buat dalam bermasyarakat sehari-hari. Tuhan, kami juga tahu bahwa banyak sekali bangsa-bangsa di negara lain yang juga bahkan mengalami pandemi yang lebih parah dari yang sedang kami alami. Tuhan, kepada tangan-Mu saja, kepada pengasihan-Mu saja, kami serahkan perjuangan bersama, pergumulan seluruh masyarakat dunia untuk menghadapi pandemi ini. Biarlah para dokter dan tenaga medis, semua korban yang sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah, Tuhan biarlah Engkau saja yang boleh melawat mereka. Engkau saja yang boleh buat keajaiban melalui tangan-tangan, melalui alat-alat, melalui semua intervensi yang boleh kami lakukan sebagai manusia. Engkau saja yang boleh menjadikannya Tuhan. Biarlah semua pemimpin kota dan negara boleh dilengkapi dengan kebijaksanaan, dengan hikmat untuk memberi dan membuat pilihan yang terbaik yang menyejahterakan semua umat dan semua warga negaranya. Terlebih Tuhan, GPIB Kasih Setia dalam keberadaan kami, dalam pelayanan kami yang kami tahu Tuhan jauh dari sempurna, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan. Namun Tuhan, di hadapan-Mu kami mau serahkan semua ketidakmampuan dan keterbatasan kami, biar Engkau saja Tuhan, melalui kami boleh berkarya, boleh menjadikan keajaiban, boleh menjadikan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah semua keluarga yang boleh berkumpul pada malam hari ini bersama kami Tuhan, Engkau boleh beserta juga lawat mereka, temani selalu Tuhan, dan beri mereka hati yang bisa melihat dan merasakan kemurahan Tuhan dalam segala sesuatu yang boleh kami nikmati setiap hari. Supaya dalam kebersyukuran kami Tuhan, kami merasakan selalu nikmat, rahmat, dan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan boleh meneruskannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, biarlah ibadah rumah tangga ini boleh menjadi momen pemersatu, momen yang membuat kami semakin bisa melayani, semakin bisa berbakti dalam ibadah aktual maupun ibadah ritual kami, Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami, karena kami tahu kami tidak layak untuk menghadap Engkau, Tuhan, kalau bukan karena karya keselamatan-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur, dan dengarkanlah nas Alkitab yang diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Umat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepada-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup deras, agar jangan ku sesat
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.